Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan masih tetap di rumah aja mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti segala protokol ya. Eh, Perkenalkan, nama gua Liana Caroline. Jadi mungkin buat teman-teman yang sering nonton atau yang sudah subscribe di YouTube channel ini, biasanya lihat mamah ya, yang adalah orang dengan demensia atau papa gitu. Tapi dalam kesempatan ini gua mau membuat video ini akan dibuatkan secara series. Jadi rencananya ini adalah series pertama. Jadi ini tentang learn from my mistake. Jadi banyak hal yang gue lakukan yang salah ketika gue merawat atau mungkin sebelum merawat ataupun mengetahui bahwa mama adalah orang dengan demensia gitu. Kenapa gue pikir ini penting? Karena seperti yang teman-teman ketahui, sekarang ini kan isu demensia Alzheimer sudah banyak ya, maksudnya sudah mulai booming. Jadi teman-teman bisa cari tahu lewat buku yang sudah diterbitkan oleh Alzi, ataupun dari YouTube bisa nonton, ataupun dari mana saja informasinya sudah banyak didapatkan. Tapi ketika kurang lebih 10 atau 12 tahun yang lalu isu ini belum banyak. Jadi ketika itu gue banyak melakukan kesalahan, dan kenapa gue mau sharing ini supaya teman-teman juga tidak mengulangi kesalahan yang sama yang gue lakukan. Jadi ini akan berupa series nanti, learn from my mistake as a caregiver, dengan harapan bahwa ketika gue membagikan cerita-cerita kejadian ataupun tindakan ataupun apapun yang gue lakukan yang memang sebenarnya itu tidak seharusnya dilakukan, itu bisa mencegah perburukan dari kondisi demensia sebenarnya. Jadi untuk yang hari ini kan tadi gue udah kasih tahu ya, nama gue Liana Caroline. Background gue lulus S1 dari sarjana sastra Mandarin yang juga tidak terlalu banyak terpakai juga karena pekerjaan gue juga loncat-loncat ya. Jadi mulai dari semester 6 gue udah mulai kerja sendiri gitu, maksudnya sambil kuliah sambil kerja. Jadi ya waktu itu karena gue masih kuliah ngajar ya, gue kuliah sastra Cina ya, gue ngajar gitu ya, sampai pada akhirnya gue kerja di salah satu perusahaan Korea pada saat itu sambil nyusun skripsi, dan akhirnya skripsinya juga terbengkalai. Tinggal nerusin skripsi aja, tapi sampai harus pending setahun. Jadi kerja sampai pada akhirnya memutuskan untuk 1,5 tahun kerja di perusahaan Korea itu berhenti kerja karena memang harus meneruskan skripsinya. Kalau nggak gue bisa di sama nyokap. Nah habis itu ya bekerja yang nggak sesuai dengan jalur pendidikan gue juga, maksudnya kerja di perusahaan swasta sampai pada akhirnya menjadi full time teacher, jadi guru di salah satu TK internasional di daerah Kelapa Gading. Nah, mama itu backgroundnya guru bahasa Inggris, gitu. Jadi tahun 2008 dia pensiun. Nah, ketika dia sudah pensiun itu sebenarnya kan otomatis nggak melakukan pekerjaan ya, nggak pergi ke sekolah, nggak ngajar gitu, jadi full di rumah. Nah dari situ udah mulai sebenarnya, jadi berarti waktu dia pensiun itu usianya 60 tahun ya, jadi udah mulai tuh ada gangguan perilaku sebenarnya. Nah seperti kayak misalnya suka marah-marah, terus pertanyaan yang berulang-ulang, ataupun misalnya membeli barang kebutuhan yang berlebihan gitu ketika ditegur marah. Nah, pada saat itu ya tahun 2008 belum banyak informasi ya mengenai demensia Alzheimer. Jadi dan kebetulan maksudnya sebenarnya di keluarga gue juga nggak ada yang bener-bener kayak terdiagnosa demensia Alzheimer gitu ya. Kayak biasa lah kalau orang-orang pada bilang kan udah kalau udah tua pikun lupa-lupa sedikit wajar lah, which is yang sebenarnya itu nggak benar gitu ya. Tapi ya pada saat itu ya seperti itu keadaannya. Nah seiring dengan sejalan waktu gue kan sambil ya gue kerja gitu, nyokap juga kan di rumah sama bokap gitu ya. Tapi makin lama perubahan perilakunya tuh makin signifikan gitu, yang pada akhirnya menimbulkan gesekan lah, cekcok antara gue sama nyokap. Jadi di situ gue nganggapnya
mama ini cuma rese, emang cuma suka demen cari gara-gara gitu, nanyanya berulang-ulang sengaja aja pengen bikin gue marah gitu, nuduh gue ngambil dompetnya, nyembunyiin dompetnya. Jadi pada saat itu karena ketidaktahuan, agak kurang informasi pada saat itu ya, pada akhirnya berjalan bertahun-tahun gitu pertengkaran yang gue bilangnya udah kayak neraka gitu. Maksudnya dikasih tahu marah, menurut gue bener gitu ngasih tahu dia gitu, tapi pada akhirnya jatuhnya berantem gitu, karena pada saat itu ya nggak tahu kalau ternyata dia sebenarnya sudah menunjukkan gejala bahwa dia mengalami demensia gitu. Jadi ini adalah kesalahan gue yang gue harap teman-teman bisa belajar gitu, bahwa ketika orang tua kalian sudah mulai menunjukkan gejala awal gitu ya, maksudnya yang gampang lupa-lupa atau yang mood swing gitu, itu bukan jangan sampai kejadiannya kayak gue, bahwa cuma bilang ngecap ini emang orang tua rese ini, suka cari gara-gara ini, akhirnya entah kalian putusin untuk keluar dari rumah atau ya jadinya berantem terus sama orang tua gitu. Karena mungkin kalau dulu gue tahu gitu bahwa itu adalah gejala awal demensia, mungkin ceritanya lain gitu sekarang. Jadi kalau bisa ya sekarang ini teman-teman kalau sudah banyak kan ya informasi, literatur, buku yang bisa kalian dapetin gitu, tolong banget gitu. Jadi tolong diperhatikan kalau misalnya lansia kalian di rumah, orang tua kalian yang sudah usianya di atas 60 tahun gitu, bahkan yang sebelum usianya 60 tahun pun bisa. Jadi kalau misalnya sudah mulai ada lupa-lupa, terus kok jadi mood swing, jadi gampang tersinggung, sering marah-marah tanpa alasan misalnya, itu langsung buru-buru dicek gitu. Maksudnya sekarang ini bisa ada pemeriksaan dini, pemeriksaan dini untuk screening demensia Alzheimer gitu. Jadi jangan sampai sudah terlambat, maksudnya jangan sampai sudah benar-benar parah gitu, karena sebenarnya kalau kita tahu dari awal ini bisa dicegah sebenarnya. Kalau sudah terdiagnosa nggak ada obat, tapi kalau misalnya kita tahu dari mulai awal banget, itu masih bisa dicegah perburukannya gitu. Jadi jangan sepelekan perubahan yang terjadi di dalam diri orang tua kalian gitu. Jadi tolong diperhatikan gitu, karena kalau sudah nanti tambah buruk, yang to be honest yang akan kerepotan kita juga, anak-anaknya gitu. Jadi kalau bisa dicegah, kenapa enggak gitu loh. Jadi gue berharapnya sih dengan gue sharing seperti ini, teman-teman bisa terbuka gitu, bisa coba menelusuri kondisi keadaan orang tua kalian masing-masing di rumah bagaimana. Apabila kalau sudah ada perubahan perilaku yang tidak seperti biasanya, itu tolong segera dicek gitu, dibawa kemana bisa. Dari kalau misalnya mau mulai dari puskesmas, bisa minta rujukan dari puskesmas, nanti dokter puskesmas akan merujuk ke vaskes tingkat yang lain gitu ya, maksudnya yang memang berkompeten. Biasanya memang yang berkompeten untuk memberikan diagnosa adalah dokter spesialis saraf, psikiatri atau geriatri gitu. Jadi bisa teman-teman bisa bawa ke vaskes terdekat, bilang saya ingin mendapatkan pemeriksaan dini screening demensia Alzheimer untuk orang tua saya gitu. Jadi jangan sampai ketika sudah kondisinya buruk sekali baru dibawa. Jadi kalau bisa dari awal banget, dari mulai cuma lupa-lupa gitu, maksudnya sehari itu bisa menanyakan pertanyaan yang sama bisa 10-15 kali misalnya, atau salah mengucapkan misalnya, tolong dong ambilin pisau mau gunting kuku gitu misalnya, seperti itu. Jadi seharusnya kan tolong ambilin gunting kuku, mau gunting kuku gitu. Jadi bisa ada pemakaian diksi-diksi yang tidak tepat gitu, itu sebenarnya udah mulai bisa tanda-tanda gitu. Jadi kan nggak ada salahnya untuk dicek gitu. Jadi karena ketika sudah tahu dari awal bahwa ini adalah gejala, jadi kayak prademensia, teman-teman bisa langsung buru-buru tuh melakukan tindakan pencegahan gitu, supaya penurunannya tidak lebih parah gitu. Dan itu banyak cara gitu untuk mencegah. Nanti gua akan sharing juga, tapi kalau yang ini adalah tentang learn from my mistake, ini kesalahan saya yang pertama gitu. Jadi jangan mengabaikan setiap perubahan yang terjadi di dalam diri orang tua kalian. Jadi itu harus segera dicek.
Oke, jadi nanti akan buat yang seri yang kedua. Semoga ini bermanfaat. Kalau memang teman-teman rasa bahwa video ini bisa berguna buat orang lain, tolong bantu untuk di-share, tolong di-subscribe supaya nanti bisa dapat notifikasi untuk series yang keduanya mengenai learn from my mistake. Jadi kesalahan apa lagi sih yang gue buat gitu ya. Thank you so much. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi tetap hargai apa yang kalian miliki di keluarga kalian, orang tua kalian. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan ketika tua akan menjadi bahagia, sehat dan bahagia.